Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal, yakni kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mewajibkan kepada seluruh pengadilan agama untuk menyediakan informasi mengenai adanya hak-hak istri dan anak pasca perceraian melalui media informasi yang disediakan oleh pengadilan. Tahukah Anda apa saja yang menjadi hak-hak istri dan anak pasca perceraian? Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan hak istri jika terjadi perceraian karena talak, antara lain mut'ah. Mut'ah merupakan kenang-kenangan atau hadiah dari mantan suami kepada mantan istri, baik berupa uang ataupun benda. Menurut Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi mut'ah jika belum ditetapkan mahar bagi istri dalam keadaan ba'da dukul dan perceraian atas kehendak suami. Selanjutnya, nafkah idah, maskan yakni tempat tinggal, dan kiswah yakni pakaian yang layak selama masa idah. Idah adalah masa tunggu bagi perempuan yang bercerai sebelum menikah lagi dengan lelaki pilihannya. Masa idah dapat berbeda tergantung pada kondisi perempuan saat ia bercerai, yakni 3 kali masa suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, atau apabila dalam kondisi hamil, masa idah perempuan tersebut yakni sampai ia melahirkan. Ketentuan lengkap mengenai masa idah dapat dilihat di dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Mahar yang terhutang. Menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dalam pernikahan, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar tidak secara tunai, maka dapat ditangguhkan baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria yang harus ia lunasi bahkan setelah terjadi perceraian. Biaya pemeliharaan anak. Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 105 huruf A Kompilasi Hukum Islam menyatakan, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam keadaan tersebut, ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan sang anak. Lebih lanjut, kewajiban yang ditanggung oleh sang ayah antara lain yakni menyediakan tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya penghidupan, serta perlindungan bagi anak-anaknya. Nafkah Madiyah. Nafkah madiyah merupakan nafkah lampau yang diberikan kepada istri apabila selama perkawinan suami tidak memberi nafkah. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junto Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, menentukan apabila suami terbukti dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri padahal ia dianggap mampu memenuhi nafkah, maka istri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan. Selanjutnya, bagaimana cara mengajukan hak-hak tersebut di pengadilan? Pertama, dalam hal perkara perceraian diajukan oleh perempuan, hak-hak istri dan anak pasca perceraian harus dicantumkan dalam surat gugatan. Kedua, dalam hal perkara perceraian dimohonkan oleh pihak suami, istri dapat mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi saat
agenda jawaban dalam persidangan. Ingat, perempuan yang mengajukan tuntutan hak wajib menyertakan bukti-bukti yang akan dipertanggungjawabkan kepada hakim di dalam proses persidangan, karena bukti-bukti yang diajukan akan menjadi penilaian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Apabila hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang telah diajukan kemudian dikabulkan oleh hakim di dalam persidangan, namun mantan suami tidak mau memenuhi kewajibannya, langkah apa yang dapat dilakukan? Pertama, Anda dapat mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan agama. Kedua, Anda dapat mendatangi kantor tempat mantan suami Anda bekerja dan berkonsultasi dengan pimpinan mantan suami dengan membawa putusan pengadilan agar isi putusan diharapkan dapat dilaksanakan. Atau, Anda dapat melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan mantan suami telah melalaikan kewajibannya yang telah ditetapkan berdasar putusan pengadilan. Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif dalam hal bertanya untuk memastikan kelengkapan data, informasi, dan bukti-bukti yang diperlukan dalam penyusunan gugatan, melalui jasa pos bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, serta jadi pihak yang aktif di dalam proses persidangan. Jangan takut, pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di dalam proses persidangan.